Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kepolisian telah menetapkan 2 orang santri senior sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan Albar Mahdi meninggal dunia. Pihak keluarga Albar Mahdi meminta kepolisian tidak hanya fokus ke tersangka, melainkan juga ke pihak pondok pesantren. Sudah bergabung bersama kami dari luar studio Ibunda almarhum Albar Mahdi, Ibu Soemah. Ibu Soemah, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Ya, Bu Soemah, perkembangan terbaru sudah ditetapkan 2 tersangka, tetapi penetapan 2 tersangka ini seperti yang Ibu Soemah sampaikan belum sepenuhnya membuat ibu dan keluarga lega. Bu Soemah, apa yang kemudian menyebabkan belum sepenuhnya lega? Hal apa yang belum terungkap dari kasus ini, Bu Soemah? Belum sepenuhnya lega karena saya melihat di media TV maupun media-media elektronik lainnya, hanya baru 1 tersangka yang terlihat yang digiring petugas, sementara 1 tersangka lainnya belum saya lihat itu, Mas Egan. Bu Soemah, apakah ada tersangka lain dari pihak keluarga mencurigai tidak hanya 2 yang melakukan penganiayaan terhadap Albar Mahdi ini? Untuk arah ke situ, terus terang Mas, saya tidak bisa memprediksi apakah ada tersangka lain atau tidak yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak saya. Tapi untuk sementara yang kami ketahui itu baru 2, Mas. Itu aja. Baik. Ancaman hukuman terhadap kedua tersangka ini, Bu Soemah, 15 tahun penjara. Apakah 15 tahun penjara ini cukup memenuhi rasa keadilan untuk ibu dan keluarga? Kalau untuk masa berapa lama atau berapa lamanya hukuman itu, Mas, saya serahkan kepada proses hukum yang berjalan, Mas, begitu. Oke. Pihak kepolisian juga mengatakan, Bu Soemah, ini motif penganiayaan karena diduga AA ini menghilangkan beberapa alat perkemahan sehingga kemudian dianiaya. Motif seperti ini bagaimana tanggapan dari Bu Soemah? Sebenarnya anak saya itu, Mas, sebelum dia jadi ketua Perkajum itu tanggal 15 Agustus dia tuh izin sama saya. Izin lewat telepon dan kebetulan ada rekamannya. Setiap dia nelpon saya rekam, Mas. Dia izin sama saya, "Mi, mau jadi ketua Perkajum." Oh ya udah, tapi kalau jadi ketua itu Mi perlu dana itu biasanya untuk ganti untuk beli HPS, beli kertas, kemudian ada surat izin untuk kelengkapan sebagai pramuka gitu kan ya. Jadi sudah saya bekali dengan uang. Dengan uang itu saya sudah transfer, Mas, tanggal 15 itulah, Mas, saya transfer ke ustadznya. Ustadz, tolong uang ini kasih ke Albar karena untuk bekal dia jadi ketua. Saya transfer 700.000, Mas, untuk dia bekal jadi ketua, Mas. Terakhir dengan komunikasi dengan saya itu, Mas, dia izin. Mi, kalau AA jadi ketua itu artinya dipercaya, Mi. Itu artinya diamanahin teman-teman, begitu. Makanya saya terkejut, Mas, kenapa ada barang-barang yang hilang, kenapa nggak diganti aja, sementara anak saya itu minta uang sama saya untuk bekal dia jadi ketua, begitu, Mas. Kecuali saya tidak memberikan dia uang bekal untuk jadi ketua Perkajum. Bu Soemah, jadi AA ini sudah serius begitu ya, sepenuh hati menjadi ketua perkemahan, begitu, sehingga kemudian Iya, Mas, kalau dikatakan menghilangkan alat perkemahan sehingga kemudian dianiaya. Iya, tega banget gitu, Mas, karena sudah saya bekali uang 700.000, dia izin dulu, Mi. Jadi ketua itu kan banyak keperluan,
Jadi untuk pegangan AA kirimin uang, dan hari itulah saya kirimin uang Mas, tanggal 15 Agustus. Komunikasi saya terakhir dengan anak saya itu Mas, saya rekam. Bu Soimah, kenapa Bu Soimah ingin bertemu dengan dua tersangka ini, Bu Soimah? Aku pengen peluk kedua tersangka itu Mas, aku pengen peluk banget. Kenapa sampai anak saya kok tega ya? Hanya masalah sepele kok bisa berakhir begitu Mas. Karena saya melihat fotonya Mas, atau melihat ketika dia dibuka Mas, saya nggak tega Mas. Ya terbayang-bayang sampai sekarang di muka saya, terbayang-bayang di ingatan saya Mas, di mana mukanya Mas. Ketika di Palembang dan dibuka. Apa Bu yang ingin disampaikan kepada dua tersangka ini, Bu Soimah? Mungkin aku akan peluk aja Mas, sambil nangis gitu aja. Tahu aku ingin kematian anakku ini, meninggalnya anakku ini Mas. Aku ingin melanjutkan amanah dia untuk memperbaiki sistem yang ada di pondok. Karena sewaktu-waktu dia pernah berceloteh kepada kami ingin memperbaiki sistem, tapi tidak kami tanya apa maksudnya gitu. Sistemnya bagaimana tidak kami tanya. Tapi dengan meninggalnya anakku ini Mas, bisa saya tangkap bahwa perbaikan sistem yang ingin dia inginkan itu adalah agar tidak terjadi tindak kekerasan di lembaga pendidikan manapun, sehingga nyawa anak saya melayang Mas. Baik, Bu Soimah, bagaimana dengan pihak Ponpes, Bu Soimah? Apakah menurut Anda memang mereka juga menjadi pihak yang seharusnya bertanggung jawab? Kelalaian apa kemudian yang dilakukan oleh Ponpes menurut Bu Soimah sehingga kemudian turut membuat Ananda Albar ini menjadi korban? Kalau ke situnya mungkin saya menilai pengawasannya Mas, pengawasannya kurang. Kemudian penyampaian kepada keluarga kami dengan meninggalnya anak saya itu berbelit-belit Mas. Pertama dikatakan jatuh di kamar mandi, kedua dikatakan jatuh di dapur. Setelah 13 hari saya menunggu respon dari mereka, tapi tidak ada respon Mas. Dan saya sebagai seorang ibu ingin mohon keadilan. Ketika melihat anak saya begitu Mas kondisinya, karena dia tuh anak kuat Mas, jatuh dari motor saja kakinya berdarah, dia bilang nggak apa-apa Mi, nggak apa-apa, kaki AA berdarah nggak apa-apa. Sebegitu kuatnya anak saya itu Mas. Dia nggak pernah ngerepotin orang tuanya, nggak pernah cerita tentang penderitaannya, nggak pernah sama sekali. Yang dia ceritakan itu kebanggaannya, prestasi-prestasinya kepada kami itu Mas. Sabar ya Bu Soimah ya, kita semua turut mendoakan Ananda Albar. Bu Soimah, saya ingin mengkonfirmasi Bu Soimah, ini ketika memasukkan Albar ke Ponpes Gontor, Ibu Soimah diminta untuk menandatangani surat yang kurang lebih ya, isinya tidak boleh melibatkan pihak lain ini termasuk polisi, apabila ada masalah dalam Ponpes. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu hal yang mencurigakan sebetulnya untuk Ibu? Terus terang pada saat pendaftaran itu sebagian besar wali santri itu keberatan dengan poin surat itu Mas, tentang adanya kesepakatan bahwa tidak boleh. Tapi saya lupa jelas apa isinya gitu Mas ya, tapi secara tidak langsung itu
poinnya tidak melibatkan aparat hukum apabila terjadi sesuatu dengan anak kita itu Mas. Itu berat sekali untuk menandatanganinya Mas. Mhm, mhm. Tapi kan bukan ketika anak meninggal masa nggak boleh Mas kita bawa ke ranah hukum, masa dibiarkan begitu saja. Kalau tentang kenakalan apa istilahnya ketahuan merokok atau berkelahi dengan temannya ya nggak apa-apa gitu Mas, tapi jangan sampai meninggal kok nggak boleh dilaporin ke aparat begitu. Mhm, mhm. Baik. Apakah surat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, Bu Saimah? Kalau di kami itu setahu saya tidak ada Mas memegang, karena pada saat pendaftaran itu disertakan gitu Mas dan dikasih ke pihak pondok dengan apa ya, dengan kelengkapan berkas-berkas pendaftaran sebagai murid baru gitu Mas. Jadi kami tidak memegang surat itu, Oke. setahu Baik. saya gitu Mas. Bu Saimah, ini pertanyaan terakhir saya, Bu. Sudah ada menteri yang sempat datang ke Ponpes Gontor dan mengatakan bahwa Ponpes Gontor siap begitu ya untuk berbenah menciptakan sebuah lingkungan yang ramah anak. Apakah ada pesan, Bu, untuk pondok pesantren Ponpes Gontor ini dari Ibu sendiri? Terima kasih kepada Ibu Menteri dan semua pihak gitu ya. Cuman saya berharap ingin meneruskan amanah dari anak saya agar ada perbaikan sistem di lembaga pendidikan, bukan hanya di Gontor saja, tetapi di lembaga pendidikan manapun, agar tidak ada tindak kekerasan hingga bisa menyebabkan nyawa melayang. Cukup korban terakhir anak saya. Ya. Ini aja Mas. Baik, baik. Bu Saimah, semoga kemudian kepolisian tidak berhenti dengan menetapkan 2 tersangka. Semoga ada perkembangan lebih lanjut yang kemudian memberikan rasa keadilan untuk ibu dan juga keluarga. Terima kasih Bu Saimah telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.